Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah teman-teman, semuanya udah siap untuk beribadah? Udah. Oke, sebelum mulai ibadah, kita perlu siapin 4 hal. Apa aja kak? Yang pertama, Alkitab. Yang kedua, Buku catatan, yang ketiga, alat tulis, dan yang keempat, bimbingan orang tua. Nah teman-teman, sebelum mulai kita mau bersatu dalam doa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kami udah bisa berkumpul secara online Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau memulai ibadah kami hari ini, kami yang berkati Tuhan ibadah hari ini agar bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Berkati juga Tuhan supaya kami Tuhan bisa semakin antusias ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk semuanya bangkit berdiri, Kega Warrior, let's go. Kita mau nyanyi sama-sama, kita mau nyanyi lagu Bukan Terbang. Nah teman-teman, kita kan tadi udah puji Tuhan. Sekarang aku mau ngajak teman-teman, kita mau siapin hati kita mau fokusin pikiran kita sama-sama mau datang sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan teman-teman. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yuk kita sekarang sama-sama mau datang sama Tuhan. Kita mau bilang selain Kau tiada yang lain Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatimu telah tak berdaya.
bersyukur teman-teman. Tuhan selalu ada buat kita teman-teman di kondisi apapun. Di saat kita jauh teman-teman, Tuhan tuh selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan gak pernah ninggalin setiap kita teman-teman. kehadiran-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Roh-Mu Tuhan ada di setiap hati kami Tuhan, supaya kami bisa sama-sama duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak Tuhan yang akan sharing firman Tuhan, supaya perkataannya Tuhan bisa menjadi perkataan-Mu Tuhan dan bisa tertanam di hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Pasti adik-adik dalam keadaan sehat, kuat, dan sukacita. Nah, balik lagi bersama aku, Kak Ase. Nah, teman-teman udah pada siap dengerin firman Tuhan kan? Wah, kurang kedengeran. Teman-teman udah pada siap belum? Wah, sudah pada siap nih teman-teman. Yuk, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau sama-sama lipat tangan, kita mau tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau kami tidak memuji dan memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami ingin mendengar isi dari firman-Mu, biar firman ini ya Tuhan jadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan kami ya Tuhan bisa melakukan firman ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman nih, masih inget gak minggu lalu firman tentang apa? Iya, apa? Gak ada lagi penghukuman ya teman-teman ya. Tuhan Yesus udah mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Jadi gak ada lagi tuh yang namanya penghukuman. Oke, sekarang nih, kan Tuhan Yesus udah
udah menebus setiap dosa kita. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus juga mau kita sembuh. Sembuh, iya, sembuh itu seperti sehat. Nah, begitu. Jadi, temanya pada hari ini adalah jaminan kesembuhan. Nah, teman-teman pasti udah pada sering dengar tentang Tuhan Yesus yang suka menyembuhkan orang ya, kayak orang buta, orang lumpuh. Tuhan Yesus menyembuhkan setiap kita gitu teman-teman, atau setiap yang ada di dunia ini. Nah, kita mau baca dulu nih teman-teman, ada di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Tapi sebelumnya teman-teman harus siapin Alkitab, alat tulis, dan buku catatan. Oke, udah pada siap dong pastinya. Nah, yuk kita mau sama-sama buka di 1 Tesalonika 5 ayat 13. Nah, udah pada ketemu teman-teman? Nah, yuk kita sama-sama baca di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, dari ayat ini teman-teman, Tuhan Yesus mau tubuh, jiwa, dan roh kita atau jasmani dan rohani kita biar sempurna teman-teman. Gak ada yang namanya bercacat. Nah, Tuhan itu sangat mengasihi kita, atau Bapa pun sangat mengasihi kita. Dia mau supaya setiap kita itu tubuh, jiwa, dan rohaninya atau jasmani dan rohaninya itu sempurna. Begitu teman-teman. Nah, terkadang nih teman-teman, ada beberapa hal yang membuat tubuh jasmani kita nih gak sehat nih teman-teman. Contohnya teman-teman lakukan apa ayo? Iya benar teman-teman. Contohnya tidurnya malam, atau aduh, aku jarang minum air kak. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kayak seperti itu, pola hidup kita itu gak sehat teman-teman. Iya, teman-teman tidurnya malam banget, terus teman-teman jarang minum, gak mau makan sayuran kalau siapin mama. Nah, itu pola hidup kita gak bener teman-teman. Nah, itu membuat tubuh kita rusak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua nih teman-teman, hati yang gak gembira teman-teman. Hah, hati yang gak gembira kak? Iya, hatinya gak gembira. Kayak teman-teman mungkin iri sama teman-teman kalian, atau teman-teman gak gembira nih, sukanya marah-marah terus. Aduh, terus sukanya mengeluh terus. Aduh, tugas banyak banget dari sekolah. Aduh, dikit lagi ujian. Aduh, aku pusing. Nah, itu menyebabkan tubuh kita itu gak sehat teman-teman. Tadi apa pertama? Pola hidup yang gak benar. Dan yang kedua itu apa teman-teman? Nah iya, hati yang tidak gembira. Nah, tadi kan udah dijelasin nih apa yang buat tubuh jasmani kita jadi nggak sehat nih teman-teman. Nah, sekarang kakak mau jelasin nih cara biar tubuh jasmani kita tetap sehat dan kuat nih teman-teman. Apa yang harus kita lakukan ya kira-kira teman-teman ada yang tahu? Nah, kita langsung aja nih yang pertama. Yang pertama teman-teman tuh harus punya hati yang gembira. Asik. Tahu nggak lagunya kayak gimana? Hati yang gembira adalah obat. Nah, begitu teman-teman. Kita harus mencari hati yang gembira. Biar kita nggak penuh dengan aduh aku iri nih, aduh aku gak suka nih sama dia. Jadi ya teman-teman terus ngedown. Kita harus punya hati yang gembira teman-teman, biar setiap harinya kita juga semangat. Yuk kita
Sama-sama buka ayatnya ya, di Amsal 17 ayat 22. Nah, oke. Teman-teman udah pada ketemu? Oke, kita langsung baca aja sama-sama di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, begitu teman-teman, kita harus punya hati yang gembira biar kita terus semangat teman-teman. Terus bagaimana Kak cara mendapatkan hati yang gembira? Cara mendapatkan hati yang gembira tuh gampang teman-teman. Kita harus membangun hubungan terus dengan Tuhan. Jadi kita selalu dengar-dengaran nih apa kata Tuhan. Jadi kita nggak penuh dengan penyesalan teman-teman. Jadi hati teman-teman selalu gembira. Oke teman-teman. Terus yang kedua apa? Kita harus mempunyai pola hidup yang sehat teman-teman. Kayak minimal tidur 7 jam per hari. Terus kita makan makanan yang bergizi, makan sayur, makan buah, terus sama minum air minimal 2 liter per hari biar terus semangat, biar imun kita terus terbangun teman-teman, jadi kita nggak sakit, anti sakit-sakit. Nah, oke teman-teman, terus selanjutnya apa nih teman-teman? Nah, selanjutnya kita mempraktikkan firman dan berdoa dalam segala kesakitan kita kepada siapa? Kepada Tuhan, gitu teman-teman. Yuk kita mau baca dulu nih ayatnya di 1 Petrus 2 ayat 24. Yuk kita buka 1 Petrus di mana teman-teman? Perjanjian baru atau lama? Iya, perjanjian baru ya teman-teman. Jangan salah nih. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 24. Nah, udah pada ketemu kan teman-teman? Nah, kita baca ya. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kak, bilur-bilur tuh apa sih? Nah, jadi teman-teman, bilur-bilur itu luka tuh teman-teman. Jadi setiap luka bilur-bilur itu namanya teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak? Tuhan Yesus udah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Terus dengan bilur-bilurnya Tuhan Yesus atau luka-lukanya Tuhan Yesus, segala sakit kita disembuhkan teman-teman. Nah, jadi kita kalau pas sakit, kita harus tetap memperkatakan, Tuhan, dengan bilur-bilurmu aku sembuh. Terus teman-teman doa, Tuhan, aku yakin ya Tuhan, Engkau adalah penyembuhku. Nah, dengan begitu teman-teman bisa sehat nih teman-teman, karena teman-teman nggak mengandalkan diri sendiri, melainkan Tuhan yang terus membantu teman-teman. Begitu teman-teman. Nah, jadi kakak punya cerita sedikit nih di Alkitab. Siapa yang tahu Paulus dan Silas saat di penjara? Iya teman-teman, saat mereka di penjara, teman-teman tahu apa yang terjadi? Iya, tiba-tiba penjaranya rubuh teman-teman. Karena apa? Karena Paulus dan Silas berdoa dan terus memuji Tuhan. Nah, gak cuma itu loh teman-teman, Tuhan Yesus juga memberikan Paulus dan Silas kekuatan untuk menyelamatkan kepala penjara dan keluarganya teman-teman. Wah, teman-teman tahu sendiri kalau misalnya kita nih sebagai kepala penjara, terus tiba-tiba tahanannya lepas semua, pasti pada panik teman-teman. Pasti panik nih, aduh aku bagaimana ya, nanti pasti aku akan dihukum. Nah, Paulus dan Silas itu menyelamatkan kepala penjara dan anggota keluarganya. Jadi gak cuman bebas, tapi dia juga diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melayani sesama. Begitu teman-teman. Nah, jadi dari yang udah disebutin tadi semua, Tuhan Yesus itu udah memberikan kuasa kesembuhan kepada teman-teman semua loh. Iya betul. Kita
Tinggal terima aja nih teman-teman kuasa kesembuhannya Tuhan. Dengan apa teman-teman? Dengan iman di dalam doa. Terus teman-teman jangan lupa juga nih teman-teman harus banget nih menyerahkan tubuh teman-teman ke Tuhan. Biar tubuh teman-teman itu sempurna baik jasmani maupun rohani teman-teman. Oke teman-teman. Nah, kita mau baca satu ayat lagi nih di Mazmur 103 ayat 3. Oke, teman-teman. Kita baca kitab lagi, kita buka Mazmur 103 ayat 3. Udah ada ketemu, teman-teman? Oke, kita baca sama-sama ya. Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, dia ini siapa, teman-teman? Dia ini tuh teman-teman, kita yang mau coba ya ganti katamu yang di ayat ini jadi nama kalian, misalnya jadi ase gitu. Oke, kataku jadi ase. Oke, siap teman-teman, kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dia yang mengampuni segala kesalahan ase, yang menyembuhkan segala penyakit asenya. Jadi begitu teman-teman, Tuhan Yesus telah menyembuhkan segala penyakit kita nih teman-teman. Nah, kita juga punya ayat hafalan, jangan lupa ya teman-teman, di 1 Petrus 2 ayat 24 yang tadi kita udah buka teman-teman. Nah, kita buka lagi ya sekali lagi ya, oke? Nah, yuk kita buka satu lagi di Petrus 1 Petrus 2 ayat 24. Hehehe. Yuk kita baca sama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, jangan lupa dihafalin ya teman-teman. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama ya teman-teman terima ya Tuhan kuasa kesembuhan dari Tuhan. Yuk teman-teman, kita sekarang mau lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami yakin ya Tuhan, Engkau telah memberikan kuasa kesembuhan ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau ya Tuhan yang terus bekerja ya Tuhan, terhadap ya Tuhan setiap yang ada di dalam diri kami ya Tuhan. Biar kami ya Tuhan juga mau belajar menyerahkan diri kami kepada Engkau ya Tuhan, supaya tubuh kami ya Tuhan, jasmani dan rohani kami ya Tuhan sempurna ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan selalu ya Tuhan untuk menyerahkan ya Tuhan tubuh kami ya Tuhan, dan kami gak mengandalkan diri kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kuasa kesembuhan-Mu ya Tuhan. Kami yakin yang Engkau telah berikan kepada kami. Yuk teman-teman, kita mau sama-sama jamah bagian tubuh kita yang sakit. Yuk kita mau sama-sama ya Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa teman-teman, oke? Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau ya Tuhan yang melihat ya Tuhan segala tangan ya Tuhan ditumpangkan ya Tuhan. Kami yakin ya Tuhan kuasa kesembuhan-Mu ya Tuhan nyata ya Tuhan dalam hidup kami. Engkau ya Tuhan menyembuhkan segala penyakit kami, dan kami yakin itu ya Tuhan, dan kami imani itu ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Biar saat ini ya Tuhan segala sakit penyakit telah sembuh ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk teman-teman, kita mau angkat kedua tangan kita mau terima berkat. Terimalah berkat ya Tuhan dari Allah Bapa ya Tuhan, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus yang terus menyertai kita dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sampai berjumpa minggu depan di ibadah Kega. Dadah.